Yes. Shalom, selamat pagi teman-teman, saudara-saudara kami yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Boleh mungkin chat di message, kita boleh sapa-sapa sebentar pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Ditunggu jempolnya, puji nama Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kami dari Family Worship, keluarga daripada Raymond Hanjaya, saya sendiri dengan Kyun, Josaya, Ilena dan juga Angie yang ada di multimedia. Kami akan pada pagi hari ini akan bersama-sama dengan kalian semua mau mengajak untuk bertemu muka dengan Tuhan Yesus pada saat kita semua membuka mata kita sebelum kita memulai aktivitas kita, weekend kita pada hari ini. Saya percaya saudara dan saya mungkin dalam keadaan yang sehat, ada juga yang mungkin dalam keadaan yang sakit. Kita mau lupakan semuanya itu pada pagi hari ini. Saya mau mengajak kita semua untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, kita mau mendengarkan sedikit renungan. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua. Mestinya ada, kalau kalian sadar, mestinya biasa selalu ada salah satu teman kita yang join. Kemarin saya hubungi, tapi ternyata dia mengabari bahwa dia terpapar COVID. Jadi mari kita mau doakan, masih banyak mungkin ya, saya mendengar setiap minggu pasti ada aja yang si ini kena, si itu kena. Tetapi puji Tuhan bahwa kondisinya, gejalanya juga boleh ringan. Dan saya percaya dia akan dipulihkan untuk seminggu ke depan. Puji nama Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Good morning, ada Stefanus Ronald, Koko Albertans yang dari Perth, as always, Irfandi Kendin. Anak kamu. Halo, Pak. Halo Cece Evelyn, Cece Sandra, ada Lilia Christine, ada Bro Edi, ada Henry. Halo, Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita mau puji Dia. Karena saat ini adalah tiba saatnya bahwa kita semua berkumpul bersatu untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Suku dan bangsa berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Mari pada saat ini tiba saatnya bagi kita semua berkumpul bersatu dari manapun kita berada. Kita mau memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
kita mau menyanyikan yel-yel kita. Ready semuanya? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Saturday, Saturday. Happy Saturday, Saturday. Saturday, Saturday. Happy Saturday, one more time. Saturday, Saturday. Happy Saturday, Saturday. Saturday. Happy Saturday, Saturday. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Puji nama Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Bapa, kami datang pada pagi hari ini dengan segala keberadaan kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Yesus. Kami rindu mencari wajah-Mu, kami rindu mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami rindu melihat hadirat-Mu hadir menjamah setiap kami di tempat ini, dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin ada yang dari Surabaya, dari Jakarta, dari Makassar, mungkin dari Perth, dan dari manapun kami ada Tuhan. Ruang dan waktu tidak membatasi kehadiran-Mu Yesus. Terima kasih kalau pagi hari ini Engkau sudah boleh berkati kami dengan kesehatan, kami masih boleh bangun dengan nafas baru Tuhan. Atau mungkin ada beberapa dari kami yang bangun sedang terpapar COVID, tapi itu tidak menjadi halangan untuk bertemu muka dengan Engkau Yesus. Kami datang pada pagi hari ini, kami rindu membawa korban syukur, kami rindu memuji Engkau. Karena kami percaya hadirat-Mu hadir Tuhan bagi setiap anak-anak yang rindu mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami serahkan suara kami pada pagi hari ini. Biarlah puji-pujian dan penyembahan ini sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Thank you Lord. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku hanya kepadamu Tuhan. yang terbaik bagimu. Mari bersama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Aku tersungkur Tuhan. ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku
Sungguh Tuhan yang sangat baik. Mari sekali lagi kita mau menaikkan syukur lagu ini dengan segenap hati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Wow, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Wow, sebab Tuhan baik. Wow, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Kami bersyukur. Mari teman-teman, di kesempatan saat ini saya mau mengajak saudara dan saya untuk sungguh merenungkan setiap apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kalian. Katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rencanamu sungguh indah dan sungguh baik bagi kami. Kalau mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami rencanakan, tapi kami percaya Engkau punya rencana yang lebih baik, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh akal budi manusia, tetapi Engkau yang sungguh-sungguh luar biasa. Katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan. Kita boleh berteriak, kita boleh nyatakan, kita boleh chatting saat ini. Katakan, Yesus terima kasih. Kau berikan aku kesehatan. Kita mau katakan, kita ungkapkan, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Terima kasih. Penyertaan sepanjang hari bagi keluarga kami, bagi hidupku. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ku
rasakan. Ku rasakan. Ketika kita mengucap syukur, rasakan hadirat Allah itu ada. Dia hadir saat ini di tempat Anda berada. Kuasanya penuhiku. Yes Lord. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Mari kita mau rasakan saat indah bersama Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Mari kita mau pandang wajah, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari kita mau rasakan hadirat Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Amin. Kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Menikmati kasih
satu-satunya yang memulihkan, yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Oh, Shikarala marawala warawala yarana namase. Kiarala yarana mase. Mari teman-teman, saat ini kita mau rasakan bahwa Tuhan Yesus sudah sungguh hadir di depan saudara dan saya. Dialah satu-satunya kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sebab hanya Dia satu-satunya juru selamat. Tiada Allah lain yang lebih hebat selain Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Saat kita tidak ada apa-apa, katakan, pegang janji-Mu. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saat ini saya merasakan ada yang terpikirkan untuk anak-anaknya, masa depan anak-anaknya. Serahkan kepada Dia. Mungkin kita dari orang tuanya, kita percaya pada janjinya. Yes, Sembah Dia. amin. Dia tidak pernah melupakan doa-doa kita. Dia selalu pegang tangan kita. Pegang tangan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Maka untuk itu Dia akan menjamah anak-anakmu saat ini. Amin. Ya Engkau, Oh Tuhan, Kau juru selamat keluarga. juru selamatku. Kau selalu setia Tuhan. Tuhan Kau setia padaku. Katakan amin. Yes, Tuhan Kau setia. Ketika Terima kami kasih bingung Tuhan, hanya janji-Mu yang ku pegang. yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku,
sembah Engkau Allah. Mari kita mau buka tangan kita. Terimalah saat ini kuasa-Nya. Rasakan hadirat-Nya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapa, sahabat. Kita boleh katakan, Bapa, Engkau adalah sahabatku. You are my friends, Lord. Yes, Jesus. Oh Father, you are my friends. You are here with us. Engkau ada bersama denganku, dekat. Firman-Mu, janji-Mu Tuhan ada di dekat mulutku. Yes, Lord. Aku mau mengakukan segalanya dan hatiku mau percaya. Sebab Engkau Allah yang baik. Engkau tahu Tuhan apa yang kekhawatiran hidupku. Apa yang aku takutkan. Oleh karena itu, aku mau serahkan saat ini. Mari kita mau serahkan segala kekhawatiran, ketidakpastian, perekonomian, keadaan dunia, sakit, penyakit. Kita punya Allah yang lebih besar dari segalanya. Yesus namanya, katakan Yesus. Bahwa di dalam hadirat-Mu Tuhan lebih baik satu hari daripada 1000 hari. Kau berikan damai sukacita-Mu saat ini, pagi ini Tuhan. Kau jamah Tuhan hidup kami. Kau jamin Tuhan kami Tuhan. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Kami tidak sendiri. Kami punya Allah yang besar. Terima kasih Yesus. Kau setia. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau juru selamat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami yakin bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Yes, Jesus. Mungkin ada yang sakit saat ini. Teman-temannya terkapar Tuhan. Saat ini kami berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan. Biar kesembuhan itu boleh hadir, kesembuhan boleh datang Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan kalau pandemi ini Tuhan. Gejalanya sudah Engkau redakan secara luar biasa. Yes, Lord. Ku sembah Engkau Tuhan. Ketika saudara bingung, tidak dapat berkata apa-apa, teringat keluarga kita, mungkin anak-anak kita yang jauh, sudah besar-besar atau masih kecil-kecil, mungkin yang ada di luar negeri, jauh dimanapun berada, serahkan kepada Tuhan. Dia peduli kok sama kita. Walau lewati lembah, sadari aku tak ditinggalkan. Wow. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Pagi hari ini benar-benar kita percaya bahwa ketika kita minta tolong pada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita sebab Dia adalah Allah yang sangat dekat. Kita boleh mengatakan bahwa Dia adalah Allah, Bapa dan sahabat kita. Oke, shalom, pada pagi hari ini kita akan buka dari bacaan liturgi. Bacaan pertamanya dari Yesaya bab 58 ayat 9 sampai 14. Ini akan kita bisa bahas pagi ini
Dan bacaan Injil dari Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Tema kita pada hari ini adalah jangan kasar ya. Jangan kasar-kasar ya. Ini ya. Oke, Yesaya 58 bab 9 sampai 14. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Wow, mau gak punya keadaan seperti itu? Dikatakan, engkau memanggil, Tuhan akan menjawab. Engkau bertindak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Instant, langsung. Breng gitu ya. Saya akan langsung loncat di ayat yang ke-10b. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kita menjadi anak terang. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, seperti tadi lagu itu ya, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Ayat yang ke-14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak luhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Mau dapat itu semua saudara? Hari ini rasanya saudara, kalau kita lihat dari yang saya bacakan, saya agak loncat-loncat ya. Itu Tuhan akan datang ketika kita panggil ya. Terang akan ada padamu, Tuhan menuntunmu, mata air ya, penghasilan kita tidak akan kering, kita akan memperbaiki di dasar yang sudah diberikan oleh orang tua kita. Intinya kita akan menjadi orang yang sukses. Saudara akan bersenang-senang karena Tuhan membuat Anda bisa melintasi puncak-puncak, Anda bisa keliling ya. Wow, sukses saudara. Di dalam kehidupan, bahagia. Ini adalah sesuatu yang Tuhan tawarkan. Ini adalah sesuatu yang Tuhan mau kita nikmati, Tuhan mau kita alami. Tapi, lah kok kenyataannya sulit ya hidup ini ya. Belum pandemi, belum jadi endemi, ada yang namanya perang. Perang nun jauh di sana, BBM naik ya, terus dikoncang-koncangkan. Memang beberapa minggu yang lalu saya baca dan saya sudah pernah sharingkan bahwa siapa bilang tahun 2022, 2023 semuanya things gonna get better ya. Semua akan menjadi baik saudara ketika kita nanti ada di surga. Ya, kita bertemu dengan Bapa di surga. Tapi selama kita masih ada di dunia ini, kita akan tetap mengalami sukacita, mengalami damai ketika kita percaya akan janji Allah. Mau saudara mengalami hal-hal yang dikatakan, walaupun lihat dikatakan di sini, engkau akan senantiasa menghasilkan ya mata air yang tidak mengecewakan ya di tanah yang kering. Walaupun tanahnya kering, tanahnya terjadi segala masalah, kita akan terus melakukan sesuatu yang indah di mata Tuhan. Orang dunia bilang ini, wah sukses. Gimana caranya? How? Bagaimana kita bisa merasakan apa yang dijanjikan Tuhan? Kita bisa merasakan ini apabila, ini adalah ayat-ayat yang tadi saya loncati. Dari ayat yang ke-9, apabila 1, engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Dan 2, tidak lagi menunjuk orang dengan jari. Dan nomor 3, tidak menfitnah. Ayat yang ke-10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar
apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Wow. Ini yang harus kita pelajari. Kenapa kita tidak bisa mengalami hal ini? Karena ayat yang ke-9, 10. Engkau suka, kita suka mengenakan kuk kepada sesamamu. Kita suka memberikan beban kepada sesama kita. Ya. Ini adalah masa Prapaskah. Selamat hari Rabu Abu. Kita akan mengikuti Prapaskah ini dan di masa pertobatan ini kita diingatkan. Ya, kita tidak hanya dengan puasa dan pantang saja, tetapi apakah saat ini kita masih sering untuk membebani teman-teman kita, ya. Seringkali teman-teman kita susah kalau berbisnis dengan kita, apalagi kenalan. Kenapa? Belum kalau kenalan tuh mintanya apa? Diskon, saudara. Yang jualan ini sulit. Teman tuh seharusnya tidak minta diskon, tapi minta apa? Memberkati, bayar cash, ya. Tapi kita suka membebani, malah kita suka mutang, minta barang, tapi tidak bayar. Wah, itu ya. Tapi kita mau hidup sukses. Nah, kita mau luar biasa diberkati. Wah, kalau membaca yang tadi ayat 11 sampai ayat 12 itu rasanya nikmat, saudara. Ketika aku berdoa ayat yang ke-9, Tuhan akan hadir. Bagaimana Tuhan mau hadir melihat anak-anaknya yang suka mengenakan kuk kepada sesama. Ya. Sering ada orang cerita, aduh Koreman kalau jualan lebih baik kalau enggak kenal sama orang lain. Begitu yang datang temanku, teman yang ada di komunitasku, di klubku, aduh dia datang lebih dredeg, saudara. Karena apa? Ini minta diskonnya besar, sudah minta diskon besar, ditawar lagi, sudah gitu ngutang lagi. Nah, ya. Kita suka nyuruh-nyuruh orang, kita suka minjem-minjem padahal kita sudah punya, ya. Memberikan kuk. Yang kedua, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari. Beberapa daripada kita, mungkin Tuhan serahi suatu berkat untuk memberkati banyak orang. Anda menjalankan suatu bisnis, Anda punya bawahan. Paling tidak, Anda punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Ya. Apakah kita masih suka tunjuk-tunjuk, suruh-suruh, perintah-perintah, galak-galak? Nah, hati-hati. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Memfitnah. Wah, memfitnah kalau zaman sekarang luar biasa, saudara. Memfitnah sama gosip, semakin digosok, semakin sip. Lewat media sosial, lewat bisik-bisik. Saya selalu bilang kepada orang-orang, kalau sudah ada yang bilang, ciri-ciri orang sudah tanya, kamu tahu enggak? Anda cepat langsung bilang, enggak tahu, dan lari, saudara. Itu ciri-ciri sudah mulai memfitnah, mulai gosip. Ya, tahu enggak? Tahu enggak? Enggak tahu. Ya, lari. Ya. Kalau saudara, kamu tahu enggak itu loh. Aku tuh gini. Oh, bener. Iya nah ya. Bensin ketemu sama api, saudara, meledos. Ya, kemudian dari mulut yang sama kita minta berkat. Tuhan, tolong pekerjaanku, mata airku, Tuhan. Ya, pagi ini Tuhan ingatkan. Ayo, selama masa Prapaskah ini berhenti ngomongin orang yang negatif. Senegatif-negatifnya teman kita, cari positifnya. Saya pernah tanya kepada anak-anak saya, ya, Josaya, Ilena, lebih gampang nyari negatif atau positifnya orang? Negatif. Nggak usah mikir, auto negatif ya. Ayo kita belajar cari, berusaha positifnya orang itu apa ya? Ya, ini yang hari ini ngomong ini positifnya apa ya? Oh, lu bagus banget ya, masih pakai kacamata, bisa main keyboard gitu, cari positifnya ya. Cari positifnya, saudara, kepada pasangan kita. Bangun pagi, ngelihat istri kita, lihat suami kita, pikir apa nih positifnya? Oh Kyun, hidungmu masih mancung. Jangan masih gitu ya. Coba kalau tiba-tiba bangun, kena bantal terus masuk ke dalam. Bingung, saudara. Operasi plastiknya mahal. Jadi kita terus puji dia. Positifnya apa? Ya, jangan biasakan mulut ini ngomongin, gosipin orang. Karena Pope Francis bilang apa? Paus Franciscus, gosip itu seperti tindakan teroris. Kamu meletakkan bom dan kemudian efeknya kemana-mana. Ya. Dan kalau mau kita mulai mengatakan sesuatu yang negatif, mulut ini
mulut yang biasa kita pakai muji Tuhan. Sebelum ngomong negatif, gigit lidahmu. Ya. Oke, lanjut. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Seringkali kalau ada orang yang lapar, dalam arti kata orang lemah, bawahan kita tuh aduh enak itu kalau ngomong yang keras nyuruh-nyuruh ya. Apalagi kalau sakit. Ya, di masa pandemi ini saya sering kali kadang-kadang nggak habis pikir ya, sudah dibilang hati-hati, banyak karyawan yang juga sakit lah, menabrakkan mobil, baru satu minggu menabrakkan lagi, baru berapa minggu lagi menabrakkan lagi mobil yang sama, ya walaupun ada asuransinya. Kepingin hati ini saudara, kalau orang dunia ini ya sudah, pecat aja ya, dipecat, marahin, ya dipisuin itu anak saya bingung, dipisu-pisu gitu ya. Tapi setiap kali saya mau marah, saya mau ya, kanan kiri itu ya sudah, wah orang kosa ini sopir enggak baik ini segini-gini. Saya mau begitu. Firman Tuhan itu datang dan mengingatkan saya, ngapain sih orang itu ada di sini? Bukankah itu suatu Tuhan yang izinkan? Bukankah hanya kamu yang bisa memberkati orang seperti itu? Dan saya belajar saudara. Saya diamkan ketika saya bertemu dia, mau ketemu, orangnya juga masih sakit lagi. Begitu datang, akhirnya saya bisa ketemu. Saya berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Itu sulit sekali saudara. Tapi intinya saya bilang, ya kamu tidak bisa nyetir lagi. Tapi melakukan dimutasi pekerjaan yang lain. Ya. Tapi di situ saya sambil ngomong bertatapan muka dengan muka. Saya bahasa roh dalam hati bilang, Tuhan kasih-Mu Tuhan mengalir melalui mataku Tuhan. Inilah orang yang marah atau gimana Tuhan, tetap kasih-Mu, terus kasih-Mu. Akhirnya saudara, dia bisa menerima. Dia bisa menerima. Saya sekarang punya yang membersihkan mobil banyak. Dia sudah mulai nyetir lagi ya untuk kirim-kirim apa segala macam. Begitu indah. Dan saya tidak berkekurangan ini ternyata. Tuhan ajarkan bagaimana kita tidak suka marah-marah, tidak tunjuk-tunjuk, ya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menunjuk, maka Tuhan menunjuk, enggak ada. Ya. Dan yang saya rasakan barusan, ketika saya butuh Tuhan, ya, ada suatu customer kami yang besar kontrak tiba-tiba menyatakan bahwa tidak bisa bayar. Karena dia tidak dibayar. Dan kami ketika dia akan order lagi, kami harus stop. Sebelum kita ngomong kepada customer, dan mungkin dia juga sudah tahu, kami berseru kepada Tuhan. Saya langsung pegang istri saya di kantor. Yun, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berseru. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Ini customer baik kami, tapi dia tidak bisa bayar sekarang. Tolong Tuhan. Dan ketika aku sudah minta tolong kepadamu Tuhan, perusahaan ini bukan punyaku, kita hanya mengelola. Engkau bosnya Tuhan, aku serahkan kepadamu. Amin. Kita teruskan pekerjaan. Besok pagi-pagi, habis apa itu ya, habis sepedaan atau apa saya, istri saya bilang, sudah ditransfer. Saya bilang, hah? Benar? Saya bilang, Tuhan terima kasih. Sepertinya sepele saudara. Tapi saya sering katakan, ketika kita sudah dekat sama Tuhan, kita punya masalah, Dia akan berkata, ini aku. Amin. Kemudian dikatakan di sini, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit. Gimana caranya? Ayat ke-13. 1. Engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. 2. Engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, maka Tuhan akan
membuat engkau bersenang-senang. Saudara, apa hari Sabat itu? Hari Sabat adalah suatu hari di mana Tuhan ingin kita bersama dengan Dia. Memang pada saat itu, hari Jumat, Sabtu, Minggu, kalau orang Yahudi, mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi bagi kita, berapa banyak daripada saudara dan kita diingatkan pada hari ini, jangan lupa waktu untuk Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini, hari Sabtu ini, kita bersekutu di tempat ini. Ini adalah hari Sabat, ini adalah hari kudus. Ini bukanlah suatu paksaan. Tetapi saya, di keluarga saya, family worship, ada banyak hal yang bisa saya lakukan pada hari Sabtu pagi. Ya, tapi saya memilih untuk bersama-sama keluarga saya untuk menyatakan bahwa ini adalah hari kenikmatan, ini adalah hari yang mulia. Belum lagi nanti kalau ada pelayanan-pelayanan yang hari Selasa depan, hari Kamis depan ada pelayanan, kita satu minggu bisa 3-4 kali ya untuk live di acara yang berbeda. Tapi saya merasakan bahwa ini adalah merupakan suatu kenikmatan. Jangan kita bisa bekerja tapi tidak ada waktu untuk Tuhan. Kita bisa berolahraga, kita bisa nge-gym, bisa sepedaan. Saudara, saya bisa merasakan firman Tuhan ini ketika saya baca, saya senang-senang. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak gunung bukit. Saudara, sebelum saya pelayanan bersama keluarga saya, kalau naik gunung, naik mobil biasa saja saudara. Saya bisa merasakan naik ke Nongko Jajar, sepedaan, meliku-liku, turun sepedaan tuh. Naik dari gunung itu ya, saya nyanyi saudara. God is so good, oh terima kasih Tuhan sama anak saya. Saya bisa merasakan nih naik gunung turun gunung ini. Bukit. Ya, kenapa saudara? Dengan kendaraan kemenangan. Puji Tuhan walaupun kendaraannya cuma sepeda. Tapi jangan lupa akan waktu pelayanan. Jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk berkomunitas. Jangan lupa untuk ke gereja. Jangan lupa untuk punya waktu berdoa. Karena ketika kita dekat, kita bangun relasi dengan Tuhan, Tuhan mau kita yang terbaik, saudara. Ya. Jangan ngomongin orang. Kalau Lukas 5:27-32 tentang pemungut cukai, Tuhan itu berteman dengan siapapun juga, saudara. Dia tidak eksklusif, hanya berteman kepada yang dia suka. Dia ketemu sama seorang Lewi, pemungut cukai yang dianggap sebagai orang aneh, orang jahat, tukang pajak ya, dihindari. Tapi dia mau datang, dia mau makan. Dan orang-orang Farisi berkata, ngapain dia duduk sama mereka? Tuhan berkata, Lukas bab 5 ayat yang ke-31, lalu jawab Yesus kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tuhan kita bukan Tuhan yang kasar. Ayo tiru dia. Kita mau menerima penolongan daripada Tuhan, pertolongan. Kita mau terima berkat. Kita mau agar supaya pekerjaan kita lancar. Kita mau agar supaya kita berhasil di tempat tanah yang kering ini. Kita mau agar supaya keturunan kita Tuhan berkati. Kita mau kita berbahagia, bisa jalan-jalan, bisa menikmati bukit-bukit dengan kendaraan kemuliaan. Kita bisa makan berkecukupan. Tapi maukah kita seperti Yesus belajar untuk apa? Tidak menekan sesama kita, tidak kasar, tidak nunjuk-nunjuk orang, tidak menggosipin orang, tidak memfitnah, ya, tidak seenaknya terhadap orang yang membutuhkan, yang dipercayakan kepada kita. Kita mau untuk apa? Untuk supaya kita menguduskan hari Tuhan, menghormati. Bukan dengan acara-acara kita mengatakan, I'm the boss Lord. Aku udah ada waktu untuk engkau. Saya percaya tuh saudara mungkin bukan secara kebetulan hadir pada pagi hari ini. Tuhan undang saudara. Kita bisa bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dan ketika kita hadir saat ini, tadi kita merasakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan ya, benar-benar ketika kita menyembah Tuhan tuh hadir, ya. Maka itu saudara-saudara, mari pagi ini saya percaya firman Tuhan ini masih berlaku. Tapi di masa prapaskah ini Tuhan ingatkan, berubahlah, jangan kasar kepada sesamamu, punyalah kasih. Jangan pilih-pilih teman. Ayo bersahabat dengan siapapun juga.
Mungkin teman kita ada yang pilih ini. Kita ini anak terang, kita bawa damai. Kemanapun kita pergi, bawa damai. Terus minum jamu, jaga mulut kita. Ya. Maka ketika kita mengalami segala pergumulan dalam hidup, kita bisa datang. Hati kita bisa tenang, minta pertolongan Tuhan. Amin. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang. Ketika kita berada dekatnya. Berada dekatmu. Kau yang melihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, saat ini kami mau belajar agar supaya mata kami tertuju padamu. Bukan pada segala hal-hal yang negatif, bukan segala hal-hal yang menakutkan, tetapi kami tertuju pada hadirat-Mu Tuhan, pada kehendak-Mu, pada janji-janji-Mu Tuhan. Dan hatiku mau tenang karena aku berada dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang melihara hidupku. Sama-sama katakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur sebab pertolongan-Mu Tuhan ada bagi kami Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu telah memikat kami Tuhan dengan kasih-Mu. Sehingga dikala kami tidak sanggup lagi, kami tahu Tuhan pertolongan-Mu begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Mata kami mau kami tujukan kepadamu Tuhan. Terus melihat bahwa Engkau adalah sahabat kami. Engkau punya yang terbaik bagi kami. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kesejahteraan di mana kami berada. Kami juga berdoa untuk kondisi perdamaian Tuhan. Di Ukraina dan di Rusia sana Tuhan.
Kami tahu memang jauh dari kami. Tapi kami berdoa agar supaya Tuhan, kuasa kasih-Mu Tuhan boleh terjadi turun. Sehingga tidak ada Tuhan pertikaian-pertikaian boleh cepat berakhir Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keadaan di Indonesia ini Tuhan. Segala macam perekonomian dan dampak-dampaknya yang terus bergulir Tuhan hari demi hari. Kami tidak bisa kontrol apa yang tidak bisa kami kontrol Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Engkau Tuhan. Dan ketika kami berdoa, Engkau akan buat seluruh daripada anak-anak-Mu khusus yang hadir pada hari ini tenang. Amin. Karena Engkau berada di sisi kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, berkatilah keluarga mereka Tuhan. Dimanapun, mungkin satu tempat ataupun anak-anaknya, saudara-saudaranya, semuanya yang mungkin masih terpisah-pisah di berbagai tempat. Ada yang studi, ada yang bekerja. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tahu keadaan kami. Hamba-Mu berdoa agar supaya setiap daripada para viewer ini, Engkau berikan ketenangan, sukacita, damai-Mu Tuhan. Dan semakin kami mengenal Engkau, kami boleh tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang indah. Amin. Kepada teman-teman kami yang terpapar sakit Tuhan, saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Kau berikan kesembuhan. Saat ini Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu kami mintakan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau hadir, Kau sembuhkan. Kau sudah sembuhkan berbagai macam Tuhan, berbanyak sekali. Dan tiada yang mustahil bagi-Mu, Kau sembuhkan juga teman-teman kami Tuhan. Saudara-saudari kami. Bagi para mereka yang saat ini sedang berolahraga, teman-teman kami yang sepedaan pagi ini Tuhan, keselamatan boleh Kau jaga. Mungkin yang bekerja pada hari Sabtu ini, Kau berikan kekuatan. Siapapun Tuhan yang beraktivitas pada hari ini, biar kami boleh terus bersuka cita. Kami terus menyatakan Tuhan, kami boleh jaga Tuhan tindakan kami Tuhan. Kami belajar Prapaskah ini menjadi anak-anak terang, anak-anak yang tidak kasar. Kami boleh bukan memberikan beban kepada teman-teman kami, tapi kami berikan kabar sukacita bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di nama Bapa, Bapa Putra, dan Putra dan Roh dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Thank you semuanya yang udah boleh join pada pagi hari ini. Thank you untuk Irfandi, Yuni, Lilia, Edi, Koko Albertans, Fitri, dan semuanya yang sudah boleh ada bersama-sama dengan kami. Thank you juga Ko Teddy, ada Christina as always dari Semarang. Thank you. Jangan lupa kita join lagi minggu depan hari Sabtu as always jam 6 pagi di GoPlay. Tetap semangat,
Saya percaya kita semua pada pagi hari ini sudah menerima berkat Tuhan, sudah menerima sukacita dari Tuhan. Kita siap melakukan aktivitas apapun yang mungkin sudah long weekendan dari kemarin atau mungkin sudah bablas 1 minggu ini. Tetap prokes, tetap jaga kesehatan, naikkan imun tubuh dengan jangan stres-stres, rajin berolahraga, hidup penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dari Allah sehingga kita akan terus menjadi sehat. Amin. Puji nama Tuhan. Thank you semuanya. God bless you. God Jangan bless you. kendor. Keselamatan Dan bagi Allah yang duduk